Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, sahabatku sebangsa dan setanah air. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, hari ini kita sedang berada di Desa Brobahan, Dusun Brobahan, desanya Bongas, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kami berada di sini dalam rangka silaturahmi sekaligus akan melakukan penanaman pohon durian di kebunnya Pak Imam dan juga Pak Haryanto. Ada Ibu juga. Halo Pak Imam, sehat? Halo, alhamdulillah. Ya, luar biasa. Jadi kemarin beliau-beliau ini sudah datang ke rumah kami untuk milih pohon durian. Selanjutnya malamnya kita antar, tapi tadi malam saya tidak sempat ikut ke sini, jadi pagi-pagi saya susul gitu. Jadi setelah melakukan perjalanan 3 jam kurang lebih ya Pak De, alhamdulillah kita sampai juga di kebun yang sangat indah ini teman-teman. Nanti jangan di-skip-skip dulu videonya, kita mau kasih lihat pemandangan yang ada di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan ngobrol nanti dengan Pak De Imam, dengan Ibu dan Pak De Haryanto. Jadi beliau berdua ini adalah kakak beradik yang saat ini sedang mempersiapkan bekalnya untuk masa pensiun begitu ya. Kira-kira begitu teman-teman. Seperti apa obrolan kita nanti, ikutin terus videonya. Mantap. Ya, oke teman-teman, sekarang saya mau coba ngobrol dengan Pak De Imam. Nah, Pak De Imam ini yang pertama saya ingin tanyakan ini, apa yang menjadi motivasi atau alasannya sehingga dari sekian banyak tanaman buah-buahan kok jatuh cintanya ke durian untuk ditanam ini? Bagaimana ceritanya ini Pak De? Ya, pertama karena saya suka durian. Oh gitu ya, siap. Siap. Ibu juga suka ya Bu? Suka, oke. Yang kedua, ya saya pikir di Indonesia ini untuk durian itu kan banyak penggemarnya, terus potensi untuk pembudidayaan durian ya kita seperti negara-negara tetangga sepertinya kok terkenal gitu. Betul, betul. Kenapa kita nggak punya sumber daya yang alam yang lebih bagus hampir dan sama dengan negara-negara pada umumnya tetangga kita. Ya, kenapa Indonesia nggak bisa swasembada durian misalnya? Luar biasa. Itu bisa untuk menyaingi tetangga negara kita ya. Artinya kalau itu jauh ya, tapi kita berpikir yang ini saja untuk durian itu di Indonesia ini kan masih sangat kurang. Masyarakat banyak penggemar. Betul, betul. Selain itu ya saya sih berpikirnya tidak sampai ke sana ya ke depannya, hanya berpikir buat kegiatan saya aja lah. Betul. Supaya gimana masa tuanya ini ada kegiatan di kebun gitu. Iya, betul. Jadi teman-teman, secara informasi Pak De Imam ini beliau ini berdomisili di Tangerang ya Pak De. Iya. Kemudian namun beliau ini lahir di Pemalang ini. Ya disinilah tempat bermain beliau dulu waktu semasa kecil bersama juga dengan adiknya Pak Haryanto. Lalu setelah menjelang masa pensiun begitu kira-kira Pak De ya. Betul. Maka beliau persiapkan lahan-lahan yang tadinya tidur, lahan-lahan yang tadinya terbengkalai begitu karena adik beliau Pak Haryanto ini juga sibuk dengan kegiatannya, maka hari ini diputuskan untuk dilakukan pembenahan area kebunnya kemudian ditanami durian. Nah, untuk pohon-pohon durian yang ada di sini yang nanti akan kita tanam adalah pohon durian yang jenis unggulan ya Pak De, yang insya Allah nantinya juga akan digemari untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kalau dilihat ini cukup berani juga nih Pak De Imam, karena di sini terbilang belum ada yang nanam pohon sebanyak ini Pak De ya. Untuk partai awal gitu belum ada ya? Belum ada. Ini belum ada ya, Pak Haryanto ya. Paling rata-rata 10, 20 pohon sudah paling banyak ya. Ini mungkin ada sekitar 50 atau mungkin ke depan akan ada 100-an pohon barangkali ada ya.
gitu. Jadi untuk lokasinya ini berada di dataran yang cukup tinggi. Tadi saya coba cek di aplikasi itu sekitar 600-an mdpl, Pak De. 600 Gitu. ya. Dan Ya, teman-teman, kira-kira segitu. ya betul sekali. Jadi teman-teman saya mau kasih lihat nih Pak De, kita sambil jalan kemari Pak De, Ya. sembari kita melihat view dari kebun durian yang ada di sini. Calon-calon kebun durian gitu ya. Ya, ini teman-teman tuh. Itu di sebelah sana ada bukit-bukit. Dengar-dengar tadi informasinya di balik bukit itu sudah masuk Kabupaten Banyumas ya? Banyumas, Banjarnegara, sama Banjarnegara. Purbalingga. Ada Banjarnegara, ada Purbalingga begitu ya. Jadi secara geografis Pemalang ini pada saat saya bikin video ini lokasinya itu bersebelahan dengan Kabupaten Purbalingga ya. Purbalingga. Pak D, luar biasa. Ayo kita jalan-jalan ke kebun. Tuh. Jadi sebelum ditanami, ya sebelum dibuka ini tadinya lahan tanaman apa nih Pak De? Cengkeh. Cengkeh ya? Cengkeh sama dulu kapulaga. Oh kapulaga, oh ya kapulaga. Tapi dulu ini cengkeh ini masih ada sisa-sisa yang kecil dan itu baru ditebang kemarin yang udah tua ya. Oh itu Dan- sudah ditebangin ya? Ya. Oke. Kebetulan sekarang cengkeh di sini udah kurang produktif, Oh gitu. terus jarang berbuah maksimal seperti zaman dulu ya. Dan di samping itu juga sepertinya antara modal sama Sama hasilnya masih kurang balance ya. Siap-siap. Akhirnya ya dicobalah kita betul. berusaha apa sih kira-kira potensi di sini yang untuk membangkitkan lagi Betul. kita supaya bisa ya minimal namanya kita punya lahan, punya kebun ya di samping kita hobi berkebun ya ada hasilnya kan Betul, begitu. betul, Pak Nah, De. kita Jadi- coba barangkali durian sini cocok gitu. Insya Allah. Kalau melihat model tanahnya sih, saya bilang dari beberapa lokasi yang pernah saya datangi, Pak De, tanah-tanah model begini biasanya tidak butuh waktu lama untuk bisa pohon durian itu beradaptasi. Ya kita bilang untuk pohon-pohon yang kita datangkan ini tinggi-tinggi segini, insya Allah Pak De dengan perawatan yang baik di usia 3 tahun, yang mana 3 tahun itu saya bilang sudah waktu paling lama Pak De. Ya. Insya Allah dengan perawatan yang baik, tentu saja nanti kita pantau, insya Allah nanti sudah mulai ada yang menghasilkan, artinya berbuah begitu. Karena yang lokal juga itu ada bisa berbuah karena nggak diapa-apain tuh, Padahal nggak diapa-apain ya. nggak dipupuk, nggak diapa. Ada pohon Tapi durian lokal di bisa sini. berbuah dan kalau buah juga lumayan sih. Ya makanya berpikir kalau coba ditanam yang unggul mungkin Betul. barangkali apakah cocok gitu. Kita kan juga berusaha itu ya. Betul. Jadi pohon durian lokal yang ada di depan sana itu Pak De, usianya barangkali sudah berapa tahun Pak De? Mungkin 30-an. 30 tahun ya Pak De? 30-an tahun itu. 30 tahun. Dan buahnya lebat. Kalau sedang berbuah Kalau lebat. pas berbuah lebat. Oke. Kalau nggak kena penyakit, kalau pas juga musimnya. Hmm. Musim ini kalau kemarin rontok semua. Banyak karena hujan. Hujan. Oke. Ya memang kalau hujan kita tidak bisa cegah. Iya. Itu sudah Itu sudah faktor dari beralam. yang kuasa kan Iya, gitu. beralam. Oke. Jadi Pak De, luas lahan yang ada di sini yang akan ditanami durian untuk tahap awal ini ada berapa luas Pak De, mohon izin? Kalau Sekitar setengah hektar lebih. tahap ini setengah mungkin Setengah kalau nanti seluruh ya kira-kira 2 hektar ada Sampai kali ke ya. bawah-bawah sana. Ini Bawah sana. mungkin bagi sebagian orang tanah model bukit miring seperti itu tidak menarik. Tapi tidak dengan kebun durian Pak De. Iya. Kebun durian semakin dia berkelok-kelok begitu semakin indah Pak De. Iya. Karena di sini teman-teman, nah ini saya mau kasih lihat betapa suasana seperti inilah yang kemudian diinginkan atau dikangenin sama orang-orang kota nih teman-teman ya. Bisa lihat view gunung di sebelah sana, saya mau kasih zoom dulu biar Bapak Ibu semua yang ada di kota yang sudah mulai kekurangan udara segar Pak De ya. Ini ayo kita mulai berkebun, kita mulai kembali ke desa, kita buka perkebunan baru baik durian maupun tanaman yang lain ya. Gitu. Kemarin juga udah mulai nanam. Oh ini Itu sudah ada yang mulai tanam ditanam. kemarin. Ayo Pak De kita ke sana Pak De. Ya, ini Tuh. ini manggisnya didongkel nih. Ini manggisnya mau dicongkel, Dongkel. mau dipindahkan. Pindahin. Tapi ada yang bilang begini Pak De, kalau nanam durian harus nanam manggis. Karena kalau mabuk durian obatnya manggis. Itu ada yang bilang begitu. Pak De pernah mireng apa mboten Pak De? Gitu. Tapi saya pikir kalau ini kan nanti pohonnya gede gitu ya. Rimbun sekali. Rimbun, Memang makanya rimbun sekali. Makanya dipinggirin. Mau pindahin Ya, gitu. siap. Nah, ini Ada mau sangking.
Kemudian ini ada pete, petenya jangan ditebang Pak De. Enggak, ini pete Ya. masih dibiarin dulu. Ini Ini udah mulai nanti mau Oh, ini sebentar lagi lubang mau tanamnya. ditanam ya. tapi sepertinya ini Pak De berdua ini memang sebelumnya sudah paham betul ini kenapa kemudian saya datang ke sini tuh udah memang begini aturan mainnya Pak De. Ya Gitu. kita ngikutin orang-orang dulu sama Iya. yang senior-senior sudah pada Siap, berjalan. siap. Nah ini Coba tepat sekali ya teman-teman. Jadi lubang tanam disiapkan terlebih dahulu, kemudian tanahnya diaduk dengan sekam, dan itu adalah cara-cara yang biasa kami lakukan Pak De. Ya, Lubangnya seperti itu sudah tepat. Ya, jadi insya Allah dengan pengetahuan beliau berdua ini dibarengi juga dengan doa-doa teman-teman semuanya tentu saja insya Allah nanti ini akan terwujud menjadi kebun durian yang diinginkan oleh Pak De Imam dan juga Ibu serta Pak De Haryanto. Iya, kalau di sini di Bongas ini termasuk pioner ya Pak De ya? Bener. Ini ada kolam juga ini untuk persiapan penampungan air ya Pak tandon De? persiapan airnya. Oh sudah ada airnya Sudah malah. ada, ini sudah mulai diisi. Tuh, tinggal diisi ikan, Tinggal diisikan nanti. sambil ke kebun bakar-bakar ikan, nasi liwet ya kan. Tuh kayak gitu-gitulah kurang lebihnya teman-teman. Jadi suasananya begitu. Dan airnya di sini air langsung dari gunung ya. Dari gunung. Jadi tidak perlu lagi ada. Batasan dengan Banjarnegara. Oh ya, jadi dari gunung langsung turun ke sini tidak usah disedot ya. Iya. Luar biasa. Wah, ini keren sih teman-teman. Ada pohon jambu biji. Ini kemarin pohon-pohon banyak udah saya tebangin. Iya. Udah ditebangin tuh yang Mas berdiri. Oh ini pohon cengkeh sini. Wah keren sih teman-teman. Nah kita berada di ketinggian lebih kurang 650-an mdpl. Cukup tinggi memang, tetapi menurut saya dengan model tanah seperti ini insya Allah akan cocok-cocok saja. Kalau ini sekam bekas kandang ayam dapat dari mana Pak De? Ini bukan kandang ayam. Oh bukan kandang ayam, Dari penggilingan Dari padi. penggilingan padi. langsung dari pinggiran padi. Ya. Oh Kalau iya iya. ikan yang sudah lapuk. Ini sudah Harus sudah lapuk betul memang busuk. sudah kering ya. Keren sih, keren. Nanti view-nya tuh ke sana tuh teman-teman, saya mau kasih lihat view-nya tuh. Tuh. Sampai sana. Itu ya. Enak sih, Bu. Mantep sih pemandangannya. Tuh. Tuh. Jadi Pak De Imam rencana balik ke Tangerang kapan, Pak De? rencana hari Selasa. Hari Selasa. Nanti kayaknya saben weekend bakal sering nengok pulang kampung nih Nanti kalau ada pohon durian ya. Insya Allah. Ya, jadi salah Buat satu kegiatan. alasan beliau untuk pulang kampung nanti salah satunya ya kebun durian ini gitu. Nih, luar biasa. Tuh, Pak De madepkan biar ada dokumentasi kita kan tuh. Mantap. Tuh si Ibu. Nih teman-teman, lokasi tanamnya. Ideal sekali, lubangnya sudah disiapkan, sudah diaduk dengan sekam oleh para pekerjanya teman-teman, luar biasa. Itu kalau cangkul di sini maksudnya pendek-pendek ya Pak De? Iya. Kalau di tempatku cangkulnya gagangnya kan Panjang. panjang-panjang. Iya. Tuh, keren sih. Nah, teman-teman saya informasi kalau dari tempat kami dari markasnya Republik Bibit ke sini itu perjalanan lebih kurang 3 jam. Kita melewati Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, naik nanti dari Pasar Belik kita belok kanan. Nanti dari situ lebih kurang 1,5 jam lagi kita sudah sampai di titik ini. Nah mungkin nanti ke depan juga kebun durian ini mungkin akan diberi nama mungkin Pak De ya sembari dipikirkan nanti apa namanya kebun durian, apakah Bongas Farm kah atau apa nanti? Kalau sudah ada Ya? itu Sekar Farm. Oh Sekar Farm ya? Iya. Di sini? Iya. Oh Sekar Farm ya? Dulu kan saya berarti ternak. Ternak siap. Sapi, ya. Mm-hmm. Itu pakainya Sekar Farm. Sekar Farm. Siap. Nanti mungkin Kalau nantinya ini karena di sini pohon duren, Siap. namanya Sekar Duren. Sekar durian. Iya. Jadi durian sudah termasuk farm juga itu. Iya. Ada durian, ada. Nah kalau menurut saya nanti justru mohon izin saran nih bapak-bapak semuanya, ada nanti saran saya piara kambing, dihidupkan lagi kambingnya ya kan. Terus rumputnya dikasih makan dari sini, apa namanya kambingnya, baru nanti kotorannya kebalikin ke sini lagi. Oh iya. Jadi nanti judulnya Integrated Farm, Iya. kebun durian terintegrasi. Jadi Sekarang- mutar dia punya gitu kan, Pak De? Sekarang Sudah sapi jadi dia. planning. Oh sudah jadi planning? Sapi. Dia Kalau sekarang ininya sudah ada sapi. sapi. Siap. Tapi nanti
ke depannya nanti ada kambingnya. Oh iya Itu iya. bekas rumput-rumput yang ditanam. Iya, jadi tadi saya juga lihat di jalan Tadinya ada banyak rumput tanam ini. pohon rumput apa namanya? Odot ya? Odot. Odot. Itu kan bisa buat jadi bank pakan itu kan? Odot, pakcong, kalau yang sudah tanam itu odot, pakcong, terusan Oh iya. banyak lagi jenisnya yang Ya, lain. Sudah betul tanam. betul. Jadi teman-teman dari sinilah Republik Bibit bertumbuh, dari bapak-bapak yang saya datangin, dari ilmu-ilmu yang beliau-beliau ini kasih ke kita, dengan kita berjumpa begini, mau nggak mau saya akan dapat ilmu termasuk seperti yang disampaikan tadi teman-teman. Jadi setiap pertemuan adalah pelajaran, menurut saya begitu Pak De. Iya, iya. Luar biasa. Jadi tidak ada pertemuan yang sia-sia, termasuk tadi saya hampir deg-degan, bukan hampir lagi, tanjakannya udah kayak gitu Pak De tuh. Kalau mau iya mobil kita mobil di dataran rendah biasa di pinggir pantai kayak gitu, naik ke sini ya lumayan deg-degan, tapi alhamdulillah bisa naik. Teman-teman, alhamdulillah bisa naik. Tuh, masnya lagi anu sekam. Oke, kita lanjut ke bawah Pak De. Wih, mantep sih. Keren. Nah, teman-teman mohon doanya diberikan kelancaran semuanya biar Amin. kebun ini diberkahi dan bisa tumbuh dengan subur dan lekas berbuah. Amin. Kayak gitu, teman-teman. Lubang tanamnya menurut saya ini udah lebih dari cukup ini. Lebarnya semeter lebih lubang tanamnya. 2 meter. Hampir 2 meter. Kalau ini yang sudah digali, yang sudah diuruk ini berarti 2x2. Tadinya. 2x2 Oke. kali 1. Siap, ini bukan saran dari saya teman-teman, tapi beliau tahu sendiri, sudah persiapkan sendiri alasannya Pak Haryanto yang kemudian akhirnya dijadikan lubang seperti itu supaya apa Pak De? Untuk berarti perakarannya biar tembusnya cepat. Biar cepat rubuh. Iya. Tanahnya biar lebih gembur. Tanahnya Memang sini udah gembur. gembur, tapi Nanti si supaya akar lebih itu gembur lagi. Cepat mencari makannya itu mudah. Iya, betul sekali. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini pendapat langsung dari Pak Haryanto. Jadi teman-teman, Pak Imam ini sebagai bisa dibilang donaturnya begitu. Kemudian eksekusi di lapangan. Nih beliau ini nih yang pakai caping ini. Ini eksekutornya nih teman-teman. Jadi Pak Imam ini bagian donatur lah pokoknya. Kalau masalah transfer beliau ini. Tapi kalau eksekutor di lapangan ini nih orangnya ini teman-teman. Nanti kalau berkenan nanti akan sering-sering saya video nih ke sini nih teman-teman ya. Siap. Oke. Ayo Pak De kita lanjut. Waduh, ini suasananya memang sedang terik matahari, lebih kurang sudah mau jam 11 siang, tetapi suasananya sejuk yang akhirnya kita nggak merasa begitu panas, ini masih sejuk-sejuk aja teman-teman begitu. Kita mau merapat ke pohon yang usia sudah 30 tahunan ya Pak De ya. 30 tahunan. Nah, di sini ada jalur setapak nantinya untuk jalur kita memberi pupuk segala macam lagi teman-teman. Wah, memang sudah didesain memang ini. Ini sih rumput odot itu kan? Ini Bukan ya? Rumput liar ini. Rumput biasa, rumput Oh. liar. Kemarin udah pada dibabatin ini bekas-bekas. Siap. Itu yang sisanya itu ada. Biasanya pakcong. Pakcong ya. Iya. Tuh, bukitnya cantik sekali teman-teman. Ini lokal ini rasanya bagaimana Pak De? Rasanya lumayan, tebel. Tebel ya? Tapi namanya durian lokal, terusan nggak pernah. Yang kalau orang dulu kan katanya tanam ceplok leleng. Ceplok selalang itu bagaimana? Ditanam. Ditanam tinggal Oke. anu, Tinggal pergi. tinggal pergi. Iya. Jadi namanya kalau di Pemalang celbok, Ceplok celeleng. celeleng. Diceplok tinggal pergi gitu ya. Nggak pernah dirawat, Iya, nggak iya, pernah iya. diapain. Itu Lo kayak nanti- gitu kok ngarepin hasil bagus gimana ya? Nggak mungkin Ini ya. sampai bawah, nanti itu bawah jalan sana lagi. Iya. Mau dituman sana pohonnya belum ditebangin. Siap. Wah, Masih ke bawah sana. lahannya cukup baik ya teman-teman. Itu di sana ada jalur pemupukan. Sebetulnya mobil bisa masuk sini ada ya. Mobil bisa masuk. Di situ ada jalur di situ. Oh iya teman-teman, sampai lupa. Pak De Haryanto ini selain bertani, berternak dan lain-lain, beliau ini juga ada video syuting ya Pak De ya. Video syuting pernikahan, hajatan dan lain-lain. Pokoknya yang urusan perhajatan, persyutingan itu ini beliau nih. Nanti alamatnya ada di Bongas, Desa Berobahan, dusunnya ya. Dusun Berobahan, desanya Bongas, Kecamatan Watu Kumpul, Multi talent ya. multi talent ini. Kabupatennya Pemalang. Nanti hubungin Pak Haryanto gitu. Yang mau hajatan, mau video syuting ini nanti tinggal japri saja. Kalau tahunnya nanti nonton video saya, nanti ada
ada apa namanya? Ada kortingan. Iya. Waduh, ini pohon lokalnya teman-teman. Ini lagi di treatment pakai MKP. Oh iya, Dicoba. betul. Salah satunya itu MKP, kemudian nanti kasih KNO3. Iya. KNO3. Selanjutnya nanti ada boron juga, Pak De. Oh iya. Itu dikasih, dan airnya jangan terlalu banyak. Karena kita bikin stressing. Stres air namanya itu kurang lebih. Jadi biar nanti insya Allah dia akan berbunga. Kalau yang itu, kalau Pak De mau pangkas, top working boleh. Ya itu rencana mau di top workingin Ya. yang kecil-kecil. Karena dia perakaran sudah kuat. Ya. Tinggal nanti trubus baru kita sambung gitu. Tapi perkara itu saya kira Pak De Haryanto sudah menguasai lah perkara itu. Belum nanti kan kita belajar bareng-bareng. Ya kita sharing lah teman-teman, kita sharing. Belajar bareng-bareng. Jadi di dunia pertanian itu tidak ada yang ahli ya, Pak De ya. Semuanya rezeki lah Pak De gitu ya. Memang kan kalau kondisi itu kan banyak caranya, banyak situasi kondisi tanahnya juga. Jadi tidak semua tanah diperlakukan diperlakukan sama ya. Diperlakukan di sini dengan SOP yang diterapkan 100% dimanapun bisa berhasil belum tentu. Belum tentu. Tergantung lingkungan, cuaca, iklim, Betul. tanah, gitu. Betul. Saya kira memang selalu seperti itu ya. Ya, Jadi tidak semua tempat bisa diperlakukan dengan satu cara yang sama Pak De. betul. Jadi masing-masing tempat beda pula perlakuannya. Kalau istilah apa namanya peribahasanya itu lain ladang lain belalang Pak De. Ya. Gitu. Dan, Cuman basicnya itu biasanya sama. iya. Penanaman durian basicnya seperti itu biasanya ya sama gitu. Betul. Cuman nanti untuk treatmentnya mungkin yang sedikit berbeda. Sedikit gitu. berbeda. Betul. Tergantung situasinya. Dan posisi saungnya itu atau tempat istirahatnya memang sudah paling pas di situ tuh. Kita bisa lihat kemana-mana. Sekaligus bisa menjadi menara pantau teman-teman tuh. Kita lihat ke bawah. Boleh? Ke bawah. Ya. Itu jalannya sedang di ini nih, jalannya Oh, kena dirobohin tadi belum diberesin. siap. Ini baru kita poin. Oh, ini baru ditebang tadi. Ini baru tebang tadi. Oh. Oh, udah enak sih ini jalannya. Nantinya motornya bisa naik ke sini ya Pak De. Nah, ini rencana Bisa. mau bikin untuk naik. Oh iyalah. Ini yang rencana mau saya bikin top walking itu ada Iya. 1, 2, 3, 4. Betul, nanti disisakan barang 2 meter lah atau berapa Pak De. Ya. Nanti wah kemarin kalau Tinggi. Pak De kemarin ngomong mau top working, saya kasih yang polybag itu. Yang polybag segini-segini. Ya. Ya, Itu ntar kan buat lah. top working itu kok. Nanti kalau saya kemarin lagi lah, Nah, kalau- kalau atau Pak De kesini. Haryanto nanti main ke sana. Siap. Rencananya Gitu. memang mau ambil lagi bibit. Siap. Ini jangan ditebang habis, maksudnya di top working aja kita nanti. Iya. Potong, terubus lagi baru kita sambung. Itu nanti kayak yang punya ketut kari Pak De Imam itu. Ya, Yang kayak punya Pak ketut kari kan bagus itu. Sudah saya saya lubangin belakangan lah, itu sudah mulai tumbuh. Betul. Sebetulnya yang lebih cepat itu kalau dipotong habis. Oh iya ya. Dipotong, dipapakin begitu. Iya. Kalau bahasa Jawanya kemarin mau kayak gitu takutnya nggak trubus ya. Supaya Mana trubus? trubus dulu. Nanti kalau udah ada trubusnya baru mau mau dipotong. dipotong. Oh iya begitu boleh lah. Biar cari aman begitu ya. Cari aman. Takutnya Iya. mati nggak ada. Nggak ada buat- gantinya, betul. Ya itu juga boleh lah teman-teman. Jadi bebas lah teman-teman ya. Yang penting tujuannya itu bisa tercapai, diupayakan. Itu sampai ke bawah sana Pak De? Iya itu rencana. Oh. Itu sudah ada 3 pohon, Mm-mm. tapi ini baru dari treatment. Kalau kemarin ya itu namanya tani sini. Ya. Ini ceplok celeleng. Ceblok celeleng lagi teman-teman. Iya. Nanti ini jadi thumbnail nih, ceblok celeleng ini namanya teman-teman. Wah keren sih teman-teman. Jadi ini jalan juga masih termasuk kebun sini ya Pak De? Iya. Masih. Ini kita masih ke sana. Oke. Wah subhanallah teman-teman. Pemandangannya bagus bener. Tuh. Ini juga sudah saya siapin pupuk yang sudah matang. Oke. Ini hampir 3 tahun sudah matang. Oh iya nih teman-teman. Sudah saya siapin. Ini kotoran sapi. Bukan, ini Jadi- kambing. oh kambing tapi sudah busuk matang. ya. Ah, Benar-benar sudah rapuh betul. Udah tinggal kasih aja udah. Iya. Bener.
Jadi bapak-bapak sekalian, mohon izin bertanya ini datang ide untuk wah ini kebun mau ditanam dulu itu tepatnya itu kapan? Tahun berapa atau kapan itu? Sebenarnya udah sejak lama, Kalau kita rencana udah lama. 3 tahunan sih. Itu 3 tahun yang lalu. Cuman Tapi waktunya baru belum eksekusi. belum Eksekusi ada. baru hari ini ya. Iya. Teman-teman. Bulan-bulan ini. Dan Karena yang dulu itu kita buat nanam kayu ya, pohon sengon apa sengon betul. Pak, alba. Nah, sekarang penyakitnya udah mulai banyak, akhirnya saya tebangin semua, udah nggak saya tanam lagi. Iya. Jadi kalau albasia itu pada perbedaannya dengan pohon durian. Kalau albasia itu oke kita panen dapat 10 juta misalnya. Ya kalau sudah dapat 10 juta pohonnya udah hilang. Iya, nanam lagi. Kalau durian kan nggak nanam lagi. Gitu bedanya di situ. Oh, sampai sini juga. Di sana masih bawah lagi. Oh, tapi cengkeh ini ya. Ya ini cengkehnya udah terlanjur Udah terlanjur mungkin. bagus. Di Iyalah. sini kayaknya Tapi di sana ada benih. pohon durian bagus, Pak De. Nah itu yang saya bilang itu. punya Oh, 3 ayo kita ke sana. Itu bagus, Pak De. Nah ini baru kemarin saya treatment. lagi diobat ini, jamurnya banyak. Ini montong. Kayaknya montong. Montong, kayaknya. Pak De, ini montong. Montong kalau di tempat saya biasanya ngomongnya montong cani. Ini. Gitu. Montong ini udah positif montong. Ini juga pertumbuhannya bagus, trubus. Ini baru trubus. Lagi di treatment ini banyak jamurnya. Disemprot. Ya ini lagi disemprot. Semprotnya pakai sekor. Pakai ya pestisida. Tahu bahannya pakai dencis, Decis kalau Sama antrakol. antrakol. sebenarnya dari antrakol itu kan fungisida. Iya. Fungisida itu kalau menurut saya Skor juga fungisida yang kan bagus ya? sekor. Skor. Iya. Jadi dia tuh juga ada kalau untuk ukuran besar segini dia mengandung menurut saya itu dia ada kandungan untuk merangsang buah juga. Sekor itu. Berarti nanti Gitu. belinya skor aja. Skor yang yang warna biru itu. Ini fungisidanya antrakol Mas nih, kayaknya antrakol. Iya. Nanti boleh diganti pakai skor, tapi rutin Pak De. 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Iya. Ini saya suruh 3 hari sekali dulu nih biar hilang. Biar ini. sembuh dulu ya. Iya. Iya. Tapi ini udah mulai trubus. Udah mulai trubus ya, Iya. trubusnya bagus-bagus. Udah mulai. Wah, luas juga ini tanahnya ternyata teman-teman. Kita jalan udah mau setengah jam belum kelar. Ini yang siap saya buahin, yang ini. Oh iya, ini batangnya sudah besar. Wah, ini bentuknya bagus ya. Kayak bonsai. Ini Pak De memang sengaja belok-belokin begini apa gimana? Iya dulu memang saya potong-potong. Ini bagus, ini bagus. Ini udah siap sih sebetulnya. Insya Allah nanti kalau di treatment gitu MKP-nya bisa keluar bunga mudah-mudahan sama stres air Pak De. Yang itu lokal itu juga sering buah itu. Yang mana Pak De? Itu Itu yang lokal. gede itu. Itu masih ikut sini juga. Iya. Ikut. Karena ini udah terlanjur banyak pohon apa itu nih? Segala macam. Balsa Jabon. ya? Jabon. Balsa, jabon. Oh iya. Ini airnya juga panjang tahun nggak ini nih mata air sih. Nggak kering ya? Nggak kering. Ih, mantap sih teman-teman. Jadi di dalam persiapan kebun durian itu salah satu yang terpenting itu adalah air. Nah kalau di sini sudah ready airnya, ya sepertinya sudah tidak ada yang dilakukan lagi. Tapi kayak gitu pun kita nggak boleh, nggak boleh santai-santai ya. Iya. Tetap harus di treatment. Siapkan. Iya. Jadi ini tanaman kapan Pak De? Yang pohon ini? Ini hampir Udah 5 tahun. ya, 5 3 tahun tahun? ya? 5 tahun lebih. 5 tahunan. Sudah 5 tahun. 5 Ya nggak pernah diurus. Nggak diurus. Sama sekali nggak diurus, Mas. Iya. Nggak diurus. Iya. Sekarang baru mulai kepikiran mau diurus ya. Iya. Pikir mau diurus. Tapi nampaknya apa enggak terlalu dalam kita dinanamnya Pak De dulunya. Dulunya dalam. Kayaknya dalam sekali. Iya. Makanya nggak tumbuh besar. Iya. Harusnya 5 tahun itu pohonnya udah lebih besar dari ini. Gitu. Yang dulu yang nanam kan ya namanya orang dulu Belum tahu ya maksudnya belum belum. tahu. Dicangkul ke dalam. Betul. Kalau sesungguhnya nanam durian itu tidak boleh dalam-dalam. Artinya harus sesuai begitu kan? Iya. Jangan terlalu dalam. Kalau dalam nanti pohonnya bantat. Kalau istilah bahasanya kecentet apa nggih? Iya, kecentet. Kecentet lah gitu lah kira-kira. Ini nanti kan mau dikupas lagi, Siap. dikeruk lagi, nanti baru dipupuk untuk pembuahan. Betul. Wah, mantap sih. Jadi teman-teman, tugas saya di kebun ini sudah tidak terlalu berat karena beliau-beliau ini sudah paham lah tentang pohon durian. Jadi perawatannya saya kira nanti akan lebih baik lah teman-teman. Gitu sih. Ini 3, 1, 2, 3. Ini bagus nih. Ah, ini. Ini juga bagus. Oh, ini terlalu rimbun sama pohon cengkeh jadinya Iya. kurang. Sebetulnya pohon cengkehnya mumpung belum besar,
Kayaknya boleh dipindahkan. Tuh teman-teman pemandangannya. Tuh. Ini kan tinggal top working gue ya. Iya, tapi kebukanan. Oh, udah mrene. Yang Tuh. dulu di sini ada jenis kayak duri hitam, Mas. Di sini yang ditebang di situ. Oh. Pohonnya Sekarang isinya balsa semua, nanti saya mau nunggu balsanya besar. Iya iya iya. Jadi kenapa ditumbang itu waktu itu Pak De? karena Udah banyak terlalu penyakit, besar ya? sudah terlalu besar, Oh. tidak ada yang berani Bisa naik. Nggak ada yang boleh naik. Iya. Mungkin itu usianya udah ratusan tahun mungkin ya. Belum, Ya, belum. belum Palingnya sekitar kalau sampai sekarang itu mungkin 50-an. 50-an, waktu saya kecil itu Ya saya lahir udah buah kok. sudah Berarti ya udah hampir Ya, 60-an. 60 tahunan ya. ya 60-70-an lah. Padahal kalau masih itu bisa jadi durian lokalan sini. Iya. Gitu kan ya, yang unggulan. Sayang Cuman udah sekali. nggak ada yang bisa naik. Udah nggak ada yang berani naik ya. Iya. Siap siap siap. Terlalu besar itunya. Oke. Waduh teman-teman, sayang sekali di sini seharusnya ada pohon durian yang lokal bagus sebetulnya, tapi karena sudah nggak ada yang berani naik ditebang. Ditebang. Sayang sekali teman-teman. Warnanya ya kayak kuning begitu. Kuning ya? Kuning, Kuning. tebel, itinya kecil. Untuk ukuran durian lokal itu sebenarnya bagus Pak De ya. Iya. Untuk ukuran durian lokal. Keren sih teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman yang barangkali lokasi tanahnya itu sama atau mungkin kondisi tanahnya sama Mau bisa nanam. ngambil contoh seperti ini. Kayak gitu. Ayo kita kembali ke markas. Iya, siap. Jadi rencana tentang ternak sapi dan kambing itu sebetulnya sudah berjalan ya Pak De ya? Jalan kalau Sudah yang berjalan. Kambing sudah dulu pernah. Udah pernah Sekarang sapi. sapi. Kemarin karena adanya PMK takut, makanya saya jual. Oh iya, Pas. antisipasi Pak De ya? Daripada ntar nggak ketolong, mending saya jual. Betul. dulu. Jadi Pak De Haryanto ini memang pembisnis ulung gitu. Jadi beliau itu trik-triknya sudah paham lah. Keren sih teman-teman pengalamannya. Saya juga harus banyak belajar ini. Nah ini kondisi tanahnya tuh seperti ini ya teman-teman nih. Ini tanah yang biasa kita gunakan untuk bikin polybag Pak De. Kita kalau mau bikin polybag kita kadang-kadang belanja tanah ke gunung. Nyari tanah begini. Gitu. Tuh. Bagus. Ini bekas-bekas sampah dibakar, Ya. abunya ditaburin. Bagus. Nah, kita mau ke sana tuh. Wah, mantap. Ini ke sana masih banyak pemukiman warga juga, Pak De? Masih banyak. Masih ya? Ya, kalau ini sudah berbuah, durinya hijau, tahu lokal, tahu enggak. Enak durinya, tapi milik orang. Oh, punya orang. Pernah saya beli. Duriannya? Iya, Ya artinya di sini durian bisa tumbuh lah begitu Tumbuh. kira-kira Pak De ya. tumbuh dan berbuah. Dan berbuah bukan hanya tumbuh gitu Ya. kan? Betul. Karena ada sebagian orang yang berpendapat kalau ada durian lokal di situ bisa tumbuh, berarti durian introduksi durian seperti ini pun bisa tumbuh begitu Pak Iya. De. Gitu.